Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Allah yang selalu setia dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan setia sampai hari ini, maka sampai akhir kehidupan setiap kami akan tetap melihat kesetiaan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Kamu siapkan hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, Tuhan yang ubahkan hati setiap kami bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Dan kami doa bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan firman. Urapan-Mu mengalir Tuhan, sucikan layakan tubuh-Mu usi balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang memberikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan. Setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Dari isi hati Tuhan pasti ada kuasa. Semua yang ada di tempat ini diberkati sempurna. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kananmu depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah bagi setiap kita. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Pak Pendeta, kan suasananya lagi agak-agak sedih Pak Pendeta. Kenapa bicara tentang sukacita? Saya mau bilang saudara, firman Tuhan berkata kematian orang benar adalah sukacita. Kenapa? Karena siapapun yang meninggal di dalam Tuhan, sorga yang menjadi bagiannya saudara. Amin. Artinya apa? Kita bersukacita karena siapapun yang dipanggil Tuhan, dia sementara ada dalam kerajaan sorga menikmati hadirat Tuhan yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama boleh bilang sama saya, aku harus selalu bersukacita. Bilang kanan kirimu, kamu tetap bersukacita dalam Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jujur saudara, sebenarnya hari ini saya sudah siapkan satu khotbah yang berbeda saudara. Tetapi tadi ketika saya di belakang sambil saya mendengarkan kesaksian yang luar biasa, Tuhan gerakkan saya untuk membahas satu tema yang berbeda dari apa yang saya siapkan. Tapi saya percaya yang dari Roh Kudus gak pernah salah, pasti memberkati setiap kita. Amin. Boleh sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti biasa saudara, sebelum kita buka Alkitab kita, saya mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak boleh Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus pasalnya yang pertama, kita akan baca saudara satu ayat di ayatnya yang ke-12. Yuk yang sudah di sana, ayat 12 boleh bilang haleluya. 3 ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Yang dijanjikan Allah kepada, sekali lagi saudara, 3 ya.
berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, saudara, firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa berbahagialah di dalam pencobaan. Artinya begini saudara, dalam kehidupan setiap kita sebagai orang percaya, hidup kita bersama Tuhan bukan berarti nggak ada pencobaan. Hidup kita bersama Tuhan bukan berarti nggak ada masalah, nggak ada tantangan saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan tidak pernah janji ikut Tuhan, berjalan bersama Tuhan, nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada persoalan. Tetapi yang Tuhan janji penyertaannya sempurna, katakan amin. Saya mau bilang saudara, artinya apa? Saudara dan saya dalam hidup kita bersama dengan Tuhan, penderitaan bahkan bisa datang kapan saja saudara. Siapa Ayub? Ayub orang benar. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada orang seperti Ayub saudara pada masanya saudara. Tetapi toh dalam kehidupannya Tuhan juga izinkan Ayub ngalamin penderitaan yang tidak mudah, bahkan penderitaan yang amat sangat berat saudara. Tapi saya mau bilang saudara, sama seperti ayat kesukaan dari Papa Melita dan Melisa tadi saudara, Roma 8 ayat 28. Boleh sama-sama kita baca. Roma 8 ayatnya yang ke-28 dikatakan apa di sana saudara? Roma 8 ayatnya yang ke-28. Sama-sama kita akan baca. Roma 8 ayat yang ke-28. 3, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai apa? Jadi saya mau bilang saudara, hidup bersama Tuhan bukan berarti nggak ada tantangan, nggak ada masalah, nggak ada penderitaan. Tapi saya mau bilang saudara, kalaupun Tuhan izinkan penderitaan ada dalam kehidupan setiap kita, percayalah semuanya untuk kebaikan, katakan amin. Karena Dia Bapa yang sangat mengasihi setiap kita. Saudara dan saya, kita anak-anak yang berharga di hatinya Tuhan. Makanya kalau Tuhan izinkan penderitaan, percayalah Dia bukan Tuhan yang jahat. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia bukan Bapa yang gak punya hati sampai rela lihat anak-anaknya menderita. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan mau pakai itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin hari saudara ada yang hadapin penderitaan. Mungkin hari saudara sedang dalam situasi yang tidak mudah. Tapi saya mau bilang saudara, tanamkan dalam hatimu, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara merenungkan bagian firman Tuhan dengan judul tujuan penderitaan. Artinya apa yang menjadi tujuan Tuhan, tujuan baik Tuhan di balik yang namanya penderitaan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, apa tujuan Tuhan dengan mengizinkan penderitaan? Yang pertama adalah bicara tentang untuk mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengarahkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengarahkan. Amin. Coba kita lihat Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Yeremia pasal yang ke-29 kita baca saudara. Saya percaya banyak yang sudah hafal ayat ini saudara. Bahkan mungkin gak lihat Alkitab sudah hafal. Sudah di luar kepala Pak Pendeta. Saking di luarnya hilang entah kemana saudara. Ya, sama-sama kita baca ayat yang ke-11 dikatakan apa? Sebab aku ini mengetahui apa? Mengenai kamu, demikianlah apa? Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan apa? Sama-sama bilang sama saya, memberikan. Sama-sama bilang sama saya, mengarahkan pada hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Saya mau bilang saudara, poin yang pertama, apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan, masalah, persoalan datang dalam kehidupan setiap kita? Yang pertama adalah untuk mengarahkan saudara dan saya. Dalam ayat yang kita baca Yeremia 29 ayat 11 saudara dikatakan apa? Tuhan punya rancangan. Tuhan pakai rancangan Tuhan ini untuk mengarahkan saudara dan saya pada hari depan yang penuh dengan harapan. Untuk mengarahkan saudara dan saya pada apa yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan bicara ini bukan lagi dalam situasi yang mudah. Bangsa Israel sementara dalam pembuangan saudara di Babel. Ayat 1 kita mundur, ayat 1 saudara dikatakan apa?
Ayatnya yang pertama, boleh munculkan ayatnya yang pertama, masih dalam Yeremia pasal yang ke-29. Sama-sama, 3, ya. Beginilah dan kepada apa? Tua-tua antara orang buangan, kepada imam-imam kepala, kepada nabi-nabi apa? Ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari apa? Yerusalem di Babel. Saya mau bilang saudara, pada masa itu ketika terjadi peperangan, maka yang kalah perang akan dibawa menjadi tawanan, akan jadi budak untuk bekerja paksa di tempat di mana kerajaan yang menang itu ada, saudara. Dan bangsa Israel pada saat itu, saudara, mereka kalah. Akhirnya mereka dibawa untuk jadi orang buangan, untuk jadi budak. Kalau saudara pelajari sejarah Alkitab, saudara akan menemukan sebagai budak itu sangat menderita, saudara. Kenapa? Karena budak even gak punya hak untuk nyawanya sendiri, saudara. Satu kondisi yang sangat menderita. Bahkan budak kalau sakit-sakitan tidak berharga lagi, bisa dibuang dengan begitu menderitanya, saudara. Bangsa Israel saat itu sedang dalam penderitaan. Tapi Tuhan bilang apa? Semua ini untuk mengarahkan pada hari depan yang penuh dengan. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau hari ini Tuhan lagi izinkan penderitaan, saudara, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya Tuhan mau pakai itu untuk mengarahkan kita. Karena gini, kadang-kadang kita kan orang Kristen, mohon maaf ya, suka keras kepala. Kalau dikasih tahu kadang-kadang gak mau dengerin. Tuhan udah pakai hamba Tuhan berkhotbah, gak denger. Tuhan udah pakai orang-orang di sekitar untuk kasih tahu, gak denger. Firman Tuhan sudah muncul di telinga, gak denger juga, saudara. Makanya kadang-kadang pakai penderitaan supaya kita bisa diarahkan Tuhan, saudara. Contoh sederhana, mohon maaf ya, orang Indonesia kan mohon maaf ya, apalagi yang naik motor ya, suka sekali lawan arah ya. Kalau cuman tanda larangan kadang-kadang gak pakai, saudara. Padahal tanda larangan udah segede-gede gaban, saudara. Udah terpampang, dilarang lawan arah, tapi dilawan juga. Ada 2 anak Wonerges yang suka ibadah di Nias, datang sama saya minta doa. Mereka sering datang untuk minta doa, minta diurapi. Tetapi waktu itu mereka datang, mereka bilang, Pak, tolong doakan kami kecelakaan. Dalam hati saya, Tuhan, kok bisa ya Tuhan ya? Kenapa ya? Padahal mereka kan saya selalu urapi Tuhan. Saya sampai, Tuhan, apakah doa saya kurang ada kuasanya atau bagaimana nih Tuhan? Baru minggu lalu diurapi kok bisa kecelakaan. Tapi akhirnya terungkap satu fakta. Mereka bilang begini, soalnya kami lawan arah. Oh, lu yang berdosa kalau begitu. Saya sudah terhakimi, saudara. Ya kan? Kadang-kadang tuh kalau belum teguran yang keras, kadang-kadang kita tuh masih ngeyel gitu, saudara. Makanya kadang-kadang saya mau bilang, saudara, Tuhan bisa izinkan penderitaan untuk mengarahkan setiap kita pada tujuan Tuhan. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari langkah kita sementara menuju pada kebinasaan, saudara. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau Tuhan lagi izinkan penderitaan terjadi, evaluasi dirimu. Mungkin kau sementara salah jalan. Saudara ingat analogi ini? Tim saya boleh maju? Saudara ingat analogi ini? Satu saja. Iya. Ingat analogi ini? Dia lagi ya, memang cuma dia, saudara. Jadi saya analogikan, mimbar itu adalah rancangan Tuhan hari depan yang penuh harapan yang sudah Tuhan sediakan. Pria ini adalah gambaran saudara dan saya. Kemarin dia gambaran Tuhan, saudara nggak terima kan? Jadi ya udah, anggaplah dia saudara dan saya. Tuhan sudah rancangkan, itu tujuanmu. Tapi kadang-kadang namanya manusia dalam perjalanan kehidupannya, kadang-kadang gitu suka belok, lihat yang menarik kiri ke kanan. Tuhan bilang, ke kanan dikit, bukan ke sana. Tuhan udah pakai firman Tuhan, Tuhan sudah pakai hamba Tuhan, nggak mau dengerin. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa pakai penderitaan
untuk mengarahkan dia pada apa yang Tuhan sediakan. Karena kalau nggak gitu nggak terarahkan dia, saudara. Jadi saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau Tuhan sudah penderitaan terjadi, kamu sabar ya. Jemaat Beto senang kalau tim pendeta dianiaya. Jadi kalau Tuhan sudah izinkan penderitaan terjadi, saya mau bilang, saudara, badan saya yang lebih sakit. Karena ini keras semua, saudara. Makanya makan yang banyak. Saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan sudah izinkan penderitaan, evaluasi langkahmu. Karena jangan-jangan kita sementara menuju pada kebinasaan. Evaluasi langkah. Dan ketika kau temui bahwa ternyata kau sudah salah jalan, cepat kembali. Karena Tuhan mau kita menerima rancangan yang damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan izinkan penderitaan untuk mengarahkan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan? Adalah untuk menguatkan. Sama-sama bilang sama saya, untuk menguatkan. Coba kita lihat Yakobus 1 ayat 12 lagi, saudara. Ayatnya yang ke-12 sama-sama sekali lagi kita baca. Ayatnya yang ke-12. 3. Iya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam apa? Sama-sama bilang sama saya dalam pencobaan. Sama-sama bilang sama saya dalam penderitaan. Sebab apabila ia akan apa? Sekali lagi, saudara, sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi apa tujuan Tuhan? Adalah untuk membuat saudara dan saya menjadi kuat. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, tujuan Tuhan yang kedua mengizinkan penderitaan adalah untuk menguatkan saudara dan saya. Karena zona nyaman tidak akan pernah membuat saudara dan saya jadi kuat, saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, masa-masa yang berat, beban yang berat ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau melatih setiap kita jadi kuat. Karena saya mau bilang, saudara, analogi sederhana soal otot misalnya. Kalau saudara nge-gym misalnya, yang membentuk otot jadi kuat, otot jadi punya kemampuan dan daya tahan yang luar biasa, adalah penderitaan dalam tanda kutip, saudara. Makanya saudara yang suka nge-gym, saudara bisa lihat ya, orang-orang di tempat fitness, menderita nggak mereka kalau lagi angkat beban? Sebenarnya menderita, saudara. Iya dong, mereka lagi ngangkat beban gitu, saudara. Saya pernah melihat ada orang ngangkat beban, mohon maaf ya, biji matanya udah mau keluar, saudara. Dia nggak, iya. Jadi makanya saya pun kalau nge-gym, apalagi ini saya baru habis latihan paha, saudara, kaki gitu, saudara, itu istri saya suka ketawain. Karena kenapa? Jalan udah kayak kingkong katanya, saudara. Karena memang menderita. Makanya saya suka, ya udahlah, saya menghargai orang-orang yang kadang-kadang kalau badan udah kekar hasil fitness, kadang-kadang jadi agak, mohon maaf, agak sombong dikit gitu. Nih orang-orang kalau udah kekar gara-gara rajin fitness, kadang-kadang kan jalan aja, mohon maaf, saudara, udah nggak bisa biasa, harus jalan, masuk pintu aja harus miring. Nanya pintu gereja aja dia, pintu gereja sebelah mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau pendetanya fitness juga kiri kanan boleh. Makanya saya menghargai orang kalau udah rajin fitness jadi agak sombong dikit, ya udahlah. Karena menderita bikinnya, saudara. Tapi gini, saudara, sama seperti otot iman kita, otot kehidupan kita, itu bisa jadi kuat melalui penderitaan yang berat datang dalam hidup kita. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan saudara ngalamin penderitaan, saya mau bilang, saudara, kata pertama dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan apa? Berbahagia. Karena itu baik. Itu akan menguatkan saudara dan saya. Ketika kita kuat, iman yang kuat, mentalitas yang kuat, Alkitab bilang apa? Akan mempersiapkan saudara dan saya
untuk menerima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang terakhir saudara, yang ketiga, apa tujuan Tuhan di balik mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah untuk memurnikan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, memurnikan. Sama-sama bilang sama saya, untuk memurnikan. Coba kita buka 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca. 3, ya. Bergembiralah. Sekali lagi saudara, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus apa? Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga apa? Dan kemuliaan dan kehormatan pada hari apa? Sama-sama bilang sama saya, penderitaan untuk memurnikan. Amin. Saya percaya kita sebagai orang tua, kita mau yang terbaik buat anak kita. Sebagai orang tua kita mau anak kita mendapatkan yang paling terbaik. Dalam pendidikan saya percaya kalau perlu juara 1 terus saudara. Ada ibu-ibu yang pernah minta saya doain anaknya dan bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan anak saya, soalnya dia kemarin cuma juara 2. Darah Yesus, juara 2 cuma. Saya aja dulu masuk 10 besar udah haleluya, praise the Lord. Di juara 2 dia cuma saudara. Iya, tapi wajar, kenapa? Namanya orang tua mau yang terbaik buat anak-anaknya saudara. Ini anak siapa? Oh Tuhan. Namanya orang tua mau yang terbaik buat anaknya saudara. Tapi begini saudara, Tuhan juga demikian. Tuhan juga mau kita mencapai potensi yang terbaik seturut dengan penciptaan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Makanya dalam kehidupan setiap kita Tuhan izinkan penderitaan untuk memurnikan setiap kita bisa mencapai nilai yang terbaik. Alkitab mencatat seperti emas saudara, untuk mencapai nilai yang terbaik, kemurnian yang terbaik tadi saudara, itu harus dibakar. Dan kalau emas itu bisa teriak, mungkin dia akan teriak panas. Pak Pendeta kok nggak selucu-lucu biasanya Pak Pendeta? Nanti hari Minggu ya. Hari ini kita kalem dulu saudara. Tapi ya saudara, kalau emas itu bisa teriak, dia teriak panas. Karena apa? Pasti sangat menyakitkan saudara. Tapi semuanya itu memurnikan dia. Artinya apa? Kalau Tuhan lagi izinkan penderitaan, saya mau bilang saudara, Tuhan lagi mau pakai penderitaan itu untuk membuat saudara dan saya semakin mencapai nilai tertinggi saudara. Saya sedikit kesaksian saudara, diizinkan Tuhan ngalamin masa yang tidak mudah. Kalau saudara mungkin ikuti Instagram saya posting di sana saudara tentang proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tapi akhirnya saya sadari semua itu memurnikan saya untuk supaya saya boleh ada sampai hari ini. Gereja ini diizinkan Tuhan lewatin proses yang tidak mudah, tapi semuanya itu untuk memurnikan gereja ini jadi seluar biasa hari ini. Bapak Ibu Gembala sidang kita dan keluarga, diizinkan Tuhan melewati proses yang tidak mudah, tapi semuanya untuk memurnikan mereka jadi luar biasa. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, saya tahu kadang-kadang penuh dengan air mata, kadang-kadang ketika Tuhan izinkan penderitaan, sakit, pasti sakitnya luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu kau menangis di kamar. Tapi Tuhan mau pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau bilang saudara, dalam segala keadaan tetap bersuka cita.
Karena semuanya baik, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan izinkan semuanya untuk memurnikan, untuk meningkatkan nilai kita menjadi potensi yang terbaik yang sudah Tuhan siapkan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil doa di hadapan Tuhan. Kasih Tuhan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Sambil angkat tanganmu katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat berdoa, saat bersyukur. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur. Mari lebih syukur lagi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis saat bersyukur. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, termasuk di dalamnya melalui penderitaan. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tuhan bisa pakai penderitaan untuk menyatakan rencananya yang indah bagi setiap kita. Kadang gak mudah, kadang berat, kadang penuh dengan air mata. Tapi di balik semua itu ada rancangan indah yang Tuhan siapkan. Di balik penderitaan itu Tuhan mau pakai untuk menguatkan setiap kita jadi pribadi yang tangguh. Oleh sebab itu hari ini tetap bersukacita dalam segala keadaan, karena semua itu baik. Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang keluar dari mata. Tapi Dia tahu di balik air matamu akan ada sorak-sorai yang akan tercipta oleh karena rancangannya yang indah akan tergenapi dalam hidupmu. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, mari pandang Tuhan malam hari ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat menangis Tuhan, saat berdoa, saat bersyukur. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, amin. Saat percaya
Orang percaya kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, malam hari yang indah ini sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, Ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuh-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bangkit berdiri, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus, menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuh-Mu Yesus, tubuh-Mu Yesus, menyembuhkanku. Darah-Mu Yesus, menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Untuk puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada malam hari ini. Sebelum kita siapkan hati untuk terima yang terbaik sakramen perjamuan kudus, saya bacakan terlebih dahulu ayat firman Tuhan di malam hari ini, Yohanes 6 ayat 52 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Mari saudara, di malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Satukan hati kita, kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini buat kesempatan kami boleh berkumpul, berkerumun untuk menyatu dengan sakramen perjamuan kudus, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami punya iman, kami percaya Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya mujizat ada buat kami, kesembuhan, kesempurnaan ada bagi setiap kami. Mari sama-sama saudara, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari dengan iman ikuti doa saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama dengan keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan rohku sempurna, sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal, jantungku sempurna sehat. Aku tolak sakit mah dimanapun aku melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, tolak dosa, tolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perceraian, aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak nipu, tidak dusta. Doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak curi. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami. Aku tolak fitnah atas keluarga kami. Aku tolak fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo, tidak bodoh pelupa. Kami pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Urapi leverku sempurna, tidak kanker lever. Aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku disembuhkan Tuhan. Silakan Anda berdoa masing-masing, naikkan doa pengharapan iman di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan acara Winner Camp 2024 Vision bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi berkati seluruh panitia yang hadir, urapi berkati setiap yang hadir mendaftar sebagai peserta. Kami berdoa melalui acara Winner Camp 2024 Vision, kami menjangkau jiwa-jiwa untuk menghormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa yang mendaftar semuanya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama yang keempat, Tuhan Yesus
yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan, pesta dalam kerajaan sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, kami jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus di dalamku selama-lamanya. Saudara, kita akan berdoa bagi minyak urapan saudara yang ingin didoakan. Setelah ibadah selesai nanti saudara bisa maju ke sisi bagian kiri mimbar. Kami akan berdoa bagi saudara yang ingin terima minyak, saudara yang ingin didoakan. Setelah ibadah selesai nanti saudara bisa datang ke bagian sisi kiri mimbar saudara. Dan ada beberapa hamba Tuhan yang akan juga siap melayani saudara, mendoakan saudara pada hari ini. Mari kita akan berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan boleh angkat minyak urapan saudara. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Engkau memberi perintah kepada gembala sidang Tiberias, tertulis di langit untuk membalikkan kuasa minyak urapan. Maka kami percaya minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu. Maka kami berdoa, setiap botol, setiap tetes minyak ini mengandung janji Allah di dalamnya. Kami percaya diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Diolesi kepada pintu-pintu rumah, dijaga para malaikat. Bahkan keluarga berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga. Inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan gereja Tiberias tempat ini yang telah menulis permohonan doa. Tuhan yang paling tahu hati kami, Tuhan yang paling tahu rancangan yang terindah buat kami. Maka kami percaya saat kami menulis dengan iman, karena kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan, kemenangan kami di dalam Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan indah bagi kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap yang telah menulis pokok doa, lembar doa ini. Biar Tuhan dengar hati mereka, biar Tuhan lihat hati mereka. Kami berdoa agar di malam hari ini ada mujizat terjadi. Kami berdoa agar di malam hari ini ada sesuatu yang besar, ajaib terjadi di malam hari ini. Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini.
Ribuan orang berkerumun di tempat ini Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan kami rindu, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kami berdoa keluarga mereka diberkati Tuhan, anak-anak mereka diberkati Tuhan, pasangan mereka diberkati Tuhan, masa depan mereka diberkati Tuhan. Hamba gak tahu apa yang sedang mereka hadapi hari-hari ini, namun kami percaya Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu yang terbaik bagi hidupmu. Maka kami berdoa, hamba menyerahkan sidang jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Kami punya kerinduan Tuhan, kami bukan hanya berkumpul tempat ini, namun suatu hari nanti kami akan pesta bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Tuhan, hamba menyerahkan gereja Tiberias Indonesia. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun pelayanan gereja Tiberias, pelayanan minyak dan anggur, kami menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa dimanapun ibadah demi ibadah dijalankan, disertai tanda, kuasa, mujizat yang ajaib daripada Tuhan Yesus. Kami berdoa bersepakat bersatu hati menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, aman dalam berkat kasih perlindungan Tuhan. Tuhan beri damai, Tuhan beri sukacita, Tuhan beri kekuatan, bahkan memimpin kami para sidang jemaat Tuhan untuk suatu hari pesta dalam kerajaan surga. Diberkati Tuhan bersama dengan keluarga, aman dalam berkat Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama dengan keluarga diberkati, bahkan juga yang terkasih yang hadir di tengah-tengah kami, Kak Argo Pariaji diberkati Tuhan, bahkan memimpin Borderges Youth Ministry selalu dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa agar melalui pelayanan Kak Argo kami menjangkau jiwa-jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Urapi berkati tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square. Urapi berkati setiap minggunya Tuhan, terus tambah-tambahkan jiwa yang dengan setia akan kami layani Tuhan. Dan kami berdoa buat penanggung jawab tempat ini Pak David Raharja bersama dengan istri, anak-anak diberkati, juga Borderges worship team diberkati Tuhan, Evangelis Yoris diberkati, Sony dan kawan-kawan semua diberkati, bahkan imam musik Koko diberkati Tuhan, juga berkati Kefas, berkati Daniel Salem, berkati Semi di Joyce, bahkan berkati Tiberias Choir, berkati tim event, berkati tim production, tim multimedia, tim sound, apapun yang telah ambil bagian pada hari ini. Kami percaya jilapai kami di hadapan Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kami juga berdoa menyerahkan Bapak Pendeta Marcel Serang yang telah memimpin kami dalam firman Tuhan. Diberkati Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga berkati perjalanan pulang setiap kami Tuhan, kendaraan apapun yang kami naiki, kami tumpangi, kami tolak celaka, kami tolak mara bahaya maut, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan surga. Mari sama-sama saudara, angkat kedua tanganmu, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan, dan aminkan setiap doa berkat yang dinyatakan di malam hari ini dengan iman di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Maranatha, keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan surga. Yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Gereja Tiberias.